Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Malam. Perkenalkan, nama saya Fatira Weda Basir. Saya adalah mahasiswa psikologi Universitas Negeri Makassar. Kalau boleh tahu namanya kakak siapa? Nama saya S. Oke kak, bagaimana perjalanannya ke sini kak? Alhamdulillah lancar. Baik, alhamdulillah lancar. Baik, sebelumnya itu saya izin merekam video mencatat hal-hal penting jika ada. Apakah boleh kak? Boleh. Baik, kalau boleh tahu tujuannya kakak kesini untuk apa? Saya sebagai anak yang akan menceritakan tentang kakak saya. Oke, baik kak, kalau boleh tahu hubungan keluarganya kakak itu terhadap mama seperti apa? Enggak terlalu dekat-dekat amat. Oke, baik, berarti tidak terlalu dekat ya kak? Iya. Kalau kakak tidak dekat itu dia lebih dekat sama siapa? Kalau boleh tahu? Kakek nenek sih. Oh, nenek. Oke, kalau boleh saya tahu kedekatan sama nenek itu terhadap kakak seperti apa? Bisa diceritakan? Kalau kedekatannya sih bisa dibilang dekat sekali karena dari kecil kakak saya itu tinggal bersama nenek dari bayi. Dari bayi ya. Kalau boleh tahu apa keseharian nenek atau apa yang sering dilakukan? Berkebun. Berkebun ya kak. Jadi setiap pagi, siang, sore, malam di kebun. Iya, di kebun. Kalau boleh tahu nenek apakah masih hidup? Masih hidup. Alhamdulillah, berarti tapi setiap hari itu hanya berkebun yang dilakukan ataukah ada hal-hal lain yang kayak sesuatu merasa kakak ini istimewa di hidupnya nenek? Enggak ada, cuma berkebun saja. Berkebun aja ya kak. Oke kak, kalau boleh tahu bagaimana kedekatannya kakak terhadap bapak? Enggak dekat. Enggak dekat juga ya kak. Kalau boleh tahu kakak sendiri sebagai adik kakak itu kedekatannya seperti apa? Enggak terlalu dekat-dekat amat. Sekarang baru mulai dekat. Kalau boleh tahu kedekatannya itu seperti apa dan kesehariannya seperti apa? Kedekatan kita kayak dekat sekali karena kita tinggal sama-sama di sini. Di Makassar ya kak? Karena perantau di Makassar? Iya. Oke, boleh diceritakan kesehariannya kakak terhadap kakak sendiri. Apakah kakaknya pernah cerita terhadap adiknya? Terhadap pernah curhat tentang apa, bagaimana? Jarang sekali. Tapi hal yang paling sering kakak curhat itu tentang apa? Paling tentang keluarga nenek. Oke, yang paling sering kayaknya ceritakan itu nenek. Apa yang biasa kakak ceritakan ke nenek? Yang dia sering cerita itu karena nenek saya kan sudah mulai tua, jadi apalagi kan kita jauh dari rumah gitu. Oke, tapi kakak pernah sekali-kali nelpon orang rumah, nelpon nenek di sana? Kalau saya jarang-jarang. Jarang ya kak? Iya. Oke, baik. Selain nenek, apakah kakek masih hidup? Masih ada. Apakah kakak juga yang dekat dengan kakek? Iya, sama dengan nenek tadi, dekat sekali. Dekat sekali, sangat disayang ya kak? Iya, sayang sekali. Oke, kalau boleh tahu, apakah kita punya adik lain selain kita? Ada. Apakah adik kita itu terhadap kakak tidak dekat? Enggak terlalu. Enggak juga ya kak? Iya. Oke. Saya mau bertanya, bagaimana latar pendidikannya kakak terhadap dari SD, SMP, SMA, kuliah? Kalau kakak cuma taunya di SMA atau di kuliah, bisa diceritakan? Kalau SD sih kayak belum susah. Latar belakang pendidikannya di SD itu kakak bisa ceritakan kesehariannya itu seperti apa yang dia lakukan? Dia rajinkah mengerjakan tugas atau bagaimana? Kalau dibilang rajin ya rajin, pernah dapat peringkat juga. Boleh diceritakan peringkatnya seperti apa? Peringkat 2 kayaknya. Dalam rangka? Juara di kelas. Rankingnya kak. Oke, baik kak. Selain itu ada lagi? Enggak ada, pernah ikut lomba catur juga kayaknya dia. Catur, berarti sering juga main catur?
Iya sih, tapi kan kalau saya nggak tahu. Dia pernah juara di situ? Enggak kayaknya. Nggak pernah ya kak? Oke, kalau boleh tahu juga kak, selain itu ada lagi hal yang lain kayak di kuliahnya, di proses SMA-nya. Di kuliah itu dia bisa dibilang sangat-sangat apa ya, sembilan, banyak sekali anunya kayak halangan begitu. Bisa diceritakan halangannya seperti apa? Halangannya seperti keuangan pastinya deh. Oke, keuangannya kak. Selain keuangan, apakah ada lagi? Enggak, itu aja. Itu aja ya kak, yang begitu sulit yang dirasakan alami kakak selama proses kuliah. Apakah dia pernah pergi sama temannya, atau dia kerja sampai kuliah, atau kakak merasa kayak apa yang dia ikut organisasi atau seminar yang kayak membuat dirinya supaya harus cari jati dirinya di mana? Enggak pernah ikut seminar. Nggak pernah ya kak, tapi kalau dia kuliah sambil kerja ada. Iya, dia kuliah sambil kerja dari awal sampai selesai. Kalau boleh tahu awal mulanya kakak itu kerja sambil kuliah itu awalnya dia masuk kerja atau lebih duluan masuk kuliahnya? Duluan kerja. Oke, boleh dikasih tahu kak mulai masuk kerja itu di tahun berapa? Tahun 2019 kayaknya. Selain itu kuliahnya tahun berapa? 2019 juga. Oh, berarti bersamanya kak. Iya, hanya beda berapa bulan. Oke, baik. Itu kakak kuliah di Universitas Muhammadiyah Makassar. dia ambil jurusan Manajemen. manajemen ya kak. Oke kak, nggak rasa bahwa capek dia jalani ini, pernah nggak dengar? Pernah dan sering, tapi dia orangnya tidak gampang menyerah. Dia selalu coba untuk menjalani kuliah sampai selesai jadi sarjana. Baik kak, apakah kakak merasa bangga atas pencapaian kakak sendiri? Kalau dibilang bangga ya bangga. Baik kak, kalau boleh kakak tahu tentang riwayat fisik terhadap kakak. Kan kakak itu kerja sambil kuliah, otomatis fisiknya itu melemah. Apakah kakak pernah melihat hal itu? Pernah, itu sering sakit kecapean kerja sih, bukan karena kuliah. Oke, ketika kakak merasakan hal itu, bagaimana responnya kakak terhadap kakak sendiri? Saya cuma orangnya ya gitu sih, jadi saya cuma lihat saja. Kadang saya perhatikan itu, cuman ya tidak terlalu diperhatikan. Baik kak, bagaimana riwayat sosialnya di lingkungan? Apakah dia cukup baik terhadap lingkungannya? Mau itu sama teman kita atau orang lain, orang asing yang dia temui? Kalau soal lingkungan itu dia cukup baik orangnya, ramah, gampang dan mudah berbaur sama orang, pokoknya baiklah. Merasa dulu juga ya kak. Oke kak, riwayat sosialnya kakak ternyata cukup baik berarti ya. Berarti kak juga seorang yang aktif terhadap sekitarnya, yang melihat orang sekitarnya jika kakak berada di dalam suatu tempat, maupun itu dia kayak berada di suatu tempat yang kayak orang berbeda yang tidak ada dia kenal. Apakah menurut kakak dia itu mampu untuk menyapa orang itu? Kayak misalnya di lorong perumahan kita tinggal, misal lagi di lorong lagi keluar, apakah dia siapa orang yang dia kenal tapi dianya apa kayak menyapa hai? Iya, dia menyapa orang yang tidak dia kenal. Baik, bagaimana riwayat perkembangan yang kakak lihat? Perkembangannya kalau fisik cukup baik. Cukup baik ya. Bisa diceritakan bagaimana perkembangan fisiknya? Yang dulunya mungkin kurus, sekarang sudah mulai membaik, bergizi sih, sekarang udah mulai gemuk sedikit. Ya, oke baik kak. Apakah kakak mengalami yang namanya prematur? Enggak. Tidak ya kak. Oke baik. Bagaimana perkembangan mentalnya kakak yang dirasakan selama ini, selama dia curhat sama kita? Mentalnya sih bisa dibilang cukup hancur, cuman dia bisa menutupi itu
Bisa diceritakan yang hancur seperti itu apa, yang waktu dia down merasakan ini dan rasanya itu seperti apa? Ya pasti karena masalah keluarga, dia melihat orang tua saya di kampung punya banyak masalah, jadi dia sedih. Dia merasa sedih. Sedih terhadap itu ya kak. Selain itu ada hal lain entah dari pasangannya atau dari kakaknya sendiri. Kalau dari pasangan mungkin sering ya, dia biasanya kalau soal pasangannya, Apa yang sering tangisi waktu kakak tegur? karena biasa mungkin dibohongi sama pacarnya, banyak hal kebohongan dalam hubungannya. Oke baiklah. Ini baik kalau boleh tahu bagaimana perkembangan emosi yang dirasakan oleh kakak yang kita lihat secara di rumah. Dia orangnya penyabar, apapun masalahnya dia emosi, tapi dia masih bisa tahan emosinya, dia bisa mengendalikan emosinya. Oke baik, kalau boleh tahu bisa diceritakan bagaimana kakak menghadapi yang dia rasakan kesulitannya itu, entah dari segi yang tadi kita bilang keluarga itu kesulitannya seperti apa, masalahnya apa. Dia orangnya cara menyelesaikannya mungkin dipendam sendiri tanpa menceritakan ke orang lain. Nanti berjalan waktu itu semuanya akan selesai, begitu. Jadi kakaknya itu tidak pernah bercerita apapun tentang kita. Enggak, makanya dipendam sendiri. Oke baik kak. Kalau boleh tahu seperti apa hubungannya atau interaksi kakak dengan kakak tersendiri yang membuat kakak merasa lebih dekat atau memahami kakak sendiri. Dia orangnya perhatian begitu. Kalau misalnya saya jauh dari dia, pasti dia cari ngabarin gitu, cari dengan apa, dengan teman saya. Kalau saya sakit, dia perhatikan saya. Kalau ada masalah itu, dia bantu selesaikan. Kalau boleh tahu masalah yang kakak bisa selesaikan itu seperti apa? Sama aja dengan kerja, masalah pekerjaan. Selain itu, apalagi kalau boleh tahu? Masalah keuangan juga biasanya kalau saya kehabisan uang. Oke, selain itu ada lagi kak? Gak ada. Oke, apakah ada perubahan yang kakak perhatikan pada kakak tersendiri di akhir-akhir ini? Gak ada. Bisa kakak tahu, bisa diceritakan sedikit bagaimana hubungan kedekatan kakak dengan kakaknya itu seperti apa? Kalau kedekatan mungkin dekat sekali. Bisa diceritakan kedekatannya seperti apa? Dari segi kedekatanku, kita itu nggak terlalu dekat sih. Kita maksudnya dekat dengan dia itu selama merantau aja. Kalau di kampung, kalau di kampung nggak terlalu dekat, di sini baru dekat. Di sini ya kak. Bisa diceritakan pas waktu merantau itu merasa dekat sama kakak itu karena apa? Apakah karena satu rumah? Karena kalau dulu kan baru sampai di sini itu dijemput di pelabuhan, dan di situ kayaknya datang kakakku untuk menjemput, lebih duluan dijemput daripada saya tiba di situ. Berarti dia menunggu di sana ya kak. Berarti kedekatan awal mulanya itu di pelabuhan. Bisa diceritakan itu ada lagi yang kesehariannya kakak di rumah atau di kos? Kedekatanku itu ya karena kita berdua itu satu kos, jadi kita dekat sekali, makan sama-sama, tidur sama-sama, dan kerja juga sama-sama, jalan juga sama-sama. Pernah merasa pudar, merasa marah gitu, ada yang satu hal membuat jengkel, yang ada masalah jadi dijauhi? Ya pernah, namanya juga adik kakak kan pasti sering bertengkar, sering marah, tapi dengan berjalannya waktu paling baikan juga. Kalau boleh tahu masalahnya itu seperti apa yang sering dipertengkarkan? Paling masalah di kos, biasa kalau kita lagi berantakan itu tidak baku cocok. Kalau berantakan kamar tidurnya, kita paling itu aja sih. Selain itu
Ada lagi kak, apa karena ada jengkel sama dia satu hari? Kalau perusahaan jengkel itu sama aja, cuman biasa lebih besar rasa sayangku sama dia daripada rasa jengkel. Kalau kakak merasa jengkel itu, apakah kakak tidak merasa tidak enak badan begitu, atau pas kita marah dia datang bujuk, itu pernah? Enggak, paling didiamin. Kalau malam itu sudah menegur saya kembali. Kalau sudah dikasih respon begitu, apa yang ada di perasaannya kakak, merasa bagaimana? Biasa aja. Nggak ada rasa yang kayak gimana? Enggak ada, enggak, karena mungkin masih ada rasa-rasa emosi. Jadi berjalannya waktu baru ada rasa kasihan dan sayang dia juga kayaknya. Baiknya itu pas udah emosi itu kakak minta maaf atau kasih sesuatu barang, atau kakak membacakan makanan pagi sebagai tanda minta maaf. Paling masakan untuk dia. Habis itu ucapkan maaf atau bagaimana? Enggak pernah minta maaf, tidak pernah. Oke kak, apakah kakak itu pernah terlihat cemas, kayak satu hal cemas gelisah? Enggak pernah lihat. Nggak pernah lihat. Dia merasa cemas kalau merasa tenang? Kalau tenang jarang juga, karena dia orangnya itu suka memendam semuanya sendiri, jadi biasa tidak ada tampakan kalau sedih atau senang. Oke baik. Kalau pendiam kak bilang tersebut itu kan lebih memendam, berarti dia mendiam diri. Kalau dia keadaan posisi kakak ini mendiamkan diri, apakah kita seorang adik itu pernah nggak ke kakak, kenapa kita apa yang dialami, cerita nggak itu apa yang kita rasakan? Ada, pernah saya bertanya kenapa cuma dia, jawabannya tidak kenapa-napa. Kita sebagai adik bisa tahulah dari raut wajahnya itu seperti apa kalau punya masalah, walaupun itu responnya kakak sudah bilang tidak ada apa, tapi kita sebagai adik kayak merasa pasti ada cerita aja, bisa dibicarakan semuanya. Itu pernah? Enggak pernah. Nggak pernah ya. Oke. Baik. Apakah apakah kakak tak itu mendapat dukungan dari kita sendiri? Iya. Bisa diceritakan? Ya, memberi semangat, paling kayak semangat, kamu pasti bisa untuk melalui semua ini, semangat, jangan menyerah. Sebagai ucapan kata ya kak, kalau apresiasi yang kayak suatu kayak apresiasi barang kak berikan terhadap kakak, dikasih hidungan, kado bunga, entah itu jenis bunga, peta kasih, itu pernah? Enggak ya. Oke, kalau cepat enggak juga. Oke, bagaimana kakak itu mengelola stres dan tekanan yang dia rasakan, mau itu dari pekerjaan kita, keluarga, atau pasangan? Paling seperti yang saya bilang tadi, dia cuma memendam, baru itu menangis, tapi dia tidak pernah Menangis, tidak pernah. Terus selama ini dia di rumah, apa raut wajah yang terlihat dari kakak itu? Paling seperti biasa aja, cuman ya tidak ditampakkan saja begitu, kayak muka-muka biasa saja. Muka biasa seperti muka yang menjalani hari seperti biasa, tidak ada yang berubah sama sekali. Oke, baik. Apakah kakak sering merasa kewalahan, mau itu dari kerjaan? Kalau itu sih sudah pasti capek. Kalau dia merasa capek nih dalam pekerjaannya, pernah nggak kakak melupakan emosinya terhadap kita? Apakah tidak?
Tidak pernah. Kalau dia sering merasakan kelelahan, apa yang dia lakukan? Paling cepat tidur. Cepat tidur, istirahat ya. Bagaimana hubungan kakak dengan orang-orang sekitarnya setelah masalah yang dihadapi kayak ini kak? Awalnya kewalahan, pasti ada masalahnya juga, dan akhirnya dia membawa tidur. Dan responnya orang-orang yang memberikan dampak ini seperti apa, bagaimana yang kita lihat? Seperti biasa aja, tidak pernah terjadi apa-apa, paling ya seperti biasa bercerita dan berbicara. Apakah kakak tak dengan sejak kapan kita mengetahui bahwa kakak mengalami masalah? Pernah mengalami masalah sejak kapan tahu hal ini? Sejak dari dulu sih, dari selama dia di Makassar. Kalau bisa diceritakan masalahnya itu yang sering muncul itu apa? Selain ekonomi itu apa? Masalah kuliahnya. Kuliahnya ya kak. Apakah teman kuliahnya kakak itu pernah datang ke rumah? Entah itu datang kayak marah-marah, Enggak. atau kakak pernah melihat di tempat kerjanya kakak itu pernah dimarahi bosnya, terus responnya kakak tak seperti apa tuh? Tidak pernah. Nggak pernah juga, nggak pernah lihat. Oke, apakah kakak tak merasa kesulitan dalam mengambil keputusan? Contoh, dia putus sama pacarnya, kak pasti merasa kayak kenapa dia minta putus? Enggak, biasa-biasa saja, spontan saja. Oke, berarti dia nggak terlalu pikirkan apa keputusan mana yang baik untuk disimpulkan ini, kenapa itu bisa terjadi? Karena ia mungkin merasa tidak penting, apalagi yang merasa kalau sesuatu pasangan. Selain pasangan, ada Kalau yang masalah keluarga mungkin paling agak berpikir dulu. hal yang paling sering dikhawatirkan dalam masalah keluarga itu apa? Bisa diceritakan? Malahan ibu sih yang suruh kami merantau di sini. Oh iya, apakah kamu terus melakukan apa yang ibumu perintahkan? Iya, dia menyetujui. Oh, mungkin dia pikir keputusan baik aku ke Makassar menjalani kuliah dulu atau kerja. Memang tujuan ke Makassar Kerja. kerja memang. Oh, berarti pas itu kakak langsung beberapa kemudian kakak merasa kayak dia bisa sampai kerja itu keputusannya kakak mengambil resiko. Itu apa? Itu keputusan baik? Apakah dia itu merasa baik atau dia merasa kayak pas dia jalani dia merasa kacau? Tidak, itu memang keputusan baik dari dia sendiri. Jadi kak, ini kuliah sambil kerja itu usahanya sendiri, dan kalau misalnya pas di tengah jalan pasti merasa kakak kenapa ngambil kuliah sambil kerja. Pernah dia merasa? Tidak. Enggak pernah. Apa jadi kalau misalnya kamu merasa mengambil keputusan yang kayak entahlah itu keputusan dari kami atau ke adikmu atau dari adikmu ke kami, gimana ya? Biasa aja. Kalau misalnya kita pergi minta izin ke kakak mau pergi ke sini kak, itu pernah nggak kakak tidak mengizinkan pergi? Mengizinkan. Mengizinkan, dan kakak tidak bilang kayak
saya izinkan kau pergi, tapi bla 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 bla. Ada hal itu yang dia ucapkan? Ya, katanya hati-hati. Berhati-hatilah dan jagalah kepercayaan yang diberikan kepada adikmu. Yang adik, apakah kamu pernah melanggarnya atau tidak? Enggak pernah sama sekali. Nggak pernah. Berarti kepercayaan itu masih ada. Bisa. Keputusan yang lain seperti kita merantau juga nih. Di sini pasti kakak merasa, benarkah ini keputusanmu merantau di Makassar? Iya, pernah. Respon jawaban kakak tak itu bagaimana? Bisa diceritakan? Iya, aku bilang saya mau merantau di sini itu sudah jadi keputusan saya. Apakah yang kita yakini awalnya ke kakak tak katakan bahwa bisa merantau ke sini sampai kakak tak izinkan merantau ke sini? Dengan kerja sih itu aja. Diizinkan dan kakak tak merespon apa? Dan iya akan bekerja di sini nanti. Tapi dari kakak itu pasti pernah bilang ibarat kerja kalau di sini itu tidak segampang yang kau bayangkan. Benar. Itu pernah ada bilang. Nah, pasti kakak menceritakan itu. Apakah kakak mengambil keputusan ini benar? Benar. Apa yang sudah kakak ceritakan ke kita, Makassar itu seperti ini, beratnya dijalani dan kakak itu pasti mengizinkan pas tak ambil keputusan itu. Apakah kita sebagai adik sudah meyakini kakak dan kakak meyakini itu? Apakah pas kita tiba di Makassar dan menjalani kehidupan itu ada hal sesuatu yang kayak goyang, entah itu masalah apapun yang kayak kakak merasa menyesal kayak kita ini mengambil keputusan yang salah? Enggak sih, enggak ada. Nggak ada, nggak pernah sama sekali. Enggak. Oke, terus apakah kakak pernah bercerita terkait hubungannya dengan pasangannya? Tadi sudah saya singgung, saya mau singgung kembali. Nah, Masalah yang sering dialami itu, dibohongi, selain dibohongi itu ada lagi bertengkar. berpendapat bahwa sang adik mengetahui bahwa kita sendiri sedang bertengkar dengan sang adik. Bertengkaran dengan pasangannya seperti apa? Bertengkar kurang tahu, tapi kakak saya bilang sering diputuskan. Sering diputuskan sama pacarnya. Iya, belum bisa. Kita respon seperti apa? Orang cuma ketawa sama saya, tanya makanya lain kali jangan begitu. Sudah itu putuskan saja, jangan begitu. Begitu lagi, tapi dia sendiri kembali lagi sama dia. Respon seperti itu kalau kakak tak lihat kalau dia kembali seperti itu lagi Terserah saya. dia yang jalani, dia yang tahu saja. Iya, meski sudah dikasih tahu tetap kembali lagi. Oke, baik. Kapan pertama kali kakak mengetahui bahwa kakak mengalami kesulitan yang lebih besar? Pas di sini di Makassar. Berarti selama di rumah itu nggak ada ya kak? Enggak, di sini Ji baru tahu kalau ternyata masalahnya seperti ini. Berarti kalau selama di rumah nggak ada hal lain? Paling cuma dimarahi sama mama, itu saja. Apa yang dimarahi sama mama karena hal apa? Karena ya biasa saja waktu tengkar. Berikan lagi sama kakak. Iya, Hal yang ditengkari itu apa? masalahnya adalah membersihkan rumah. Sering bahagia, biasanya kakak tidak mau atau kita yang tidak mau. Terus respon terhadap itu bagaimana? Kakaknya juga bagaimana? Apakah ada kayak entah itu barang dilempar? Iya, bisa begitu, bisa dipukul. Oke, baik kak, wawancaranya mungkin sampai di sini. Hal apapun yang kakak tak
kata keluarga tak kita yang sampai tadi saya singgung sedikit, itu akan menjadi rahasia saya dan menjadi bagian kita, itu akan menjadi rahasia saya dan menjadi bagian kita berdua di malam hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.